hidupku, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari serukan namanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Sama bersama Tuhan kita dibawa dari kemuliaan dan kemuliaan, dari kemenangan demi kemenangan, dari mujizat demi mujizat. Mari dengan pujian, dengan iman kita percaya. Sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan, selamanya. Selamanya. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Dengan kuasa Roh Kudus kita beroleh kemenangan demi kemenangan. Mari lebih lagi bertepuk tangan, memuji Tuhan sama-sama. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah
berperang, umat pemenang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. sekali lagi yuk katakan, Pengharapannya telah dicurahkan, kita percaya kuasa mujizatnya kuasa mujizat telah dinyatakan. dinyatakan. Amin. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Umat pemenang, lebih lagi kita katakan, Pengharapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya,
hadir-Mu Tuhan dalam hidup kami. Hanya hadir-Mu Tuhan. Saat kami berada di hadirat Tuhan, kami mau menyatakan Tuhan bahwa kami sungguh-sungguh memerlukan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan lebih dari nafas kami Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Mari saat ini Tuhan, setiap hati kami yang datang mengejar hadir-Mu jamah setiap kami. Pulihkan kami Tuhan. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu
sedang hidup di dalam keadaan di mana semua sedang digoncangkan. Itu sebabnya sungguh kita membutuhkan Yesus Kristus lebih dari nafas kehidupan kita. Bagaimana supaya keadaan hidup kita tidak tergoncangkan oleh angin, badai, persoalan, keadaan yang terus berubah dan tidak pasti. Yang pertama, saudara, kita mau menjadi seperti pohon yang berakar dengan kuat, merambatkan akar-akarnya kepada aliran sungai. Itu ditulis di dalam Mazmur pasal 1 sampai Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak meragukan ketika sebuah pohon bisa berdiri tegak, badai datang, angin datang, dia berdiri teguh, pastilah pohon itu mempunyai akar yang sangat kuat. Beberapa waktu yang lalu di Surabaya hujan, badai, bahkan di daerah tertentu sampai hujan es batu. Saudara-saudara sekalian, beberapa bahkan banyak pohon tumbang. Bisa dipastikan bahwa pohon itu akarnya tidak kuat. Demikian kehidupan kita. Hari ini kita mau sungguh-sungguh menjadi seperti pohon. Mari rambatkan akar hidup kita kepada firman Tuhan, kepada Kristus. Kita tidak pernah tahu kapan angin, badai itu datang menerpa. Tetapi jika akar hidup kita kuat, kita sungguh-sungguh memulai setiap hari bersama dengan Tuhan. Kita bersaat teduh, saudara juga bisa mengikuti program doa pagi membangunkan fajar setiap hari Senin sampai Sabtu. Saudara bisa lihat bagaimana ada di dalam Zoom ya. Nanti akan diberitahu ID Zoom-nya di bawah ini. Saudara bisa ikuti sehingga dengan demikian kita bisa dikuatkan setiap pagi, setiap hari. Kita merambatkan akar kehidupan kita kepada Kristus, kepada firman Tuhan. Dan yang kedua, kita mau menjadi seperti bara api. Saudara, bara api jika dipisahkan dari yang lain, kekuatannya hanya sementara. Tidak lama kemudian angin datang, maka api itu juga akan padam. Tetapi jika bara api itu berkumpul bersama-sama, maka akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa, akan terus menyala-nyala. Hidup bagaimana supaya menjadi kuat. Firman Tuhan memberikan kepada kita nasihat. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan di dalam pekerjaan baik. Tuhan tidak menciptakan kita menjadi makhluk individualistis yang semuanya sendiri, serba tertutup, memisahkan diri. Tapi Tuhan mau kita ada di dalam satu komunitas seperti gereja mula-mula dalam Kisah Rasul 2. Dikatakan setiap hari mereka berkumpul dari rumah ke rumah di dalam pengajaran, pujian bersama. Mereka juga saling mendoakan. Dan luar biasa sekali, orang-orang biasa ketika berdoa dengan kesehatian, mujizat Tuhan terjadi. Firman Tuhan berkata banyak yang disembuhkan. Dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang-orang yang percaya. Orang-orang di Okinawa, saudara, bisa berusia sampai 112 tahun. Apa rahasianya? Selain mereka menjaga makanan mereka, lebih banyak makan ikan. Ternyata salah satu rahasianya, karena orang-orang Okinawa ini suka berkomunitas. Mereka suka, saudara, berkelompok satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Yang ketiga, bagaimana supaya kehidupan kita menjadi kuat. Dan Yesus Kristus sungguh-sungguh kita butuhkan lebih dari nafas kehidupan kita. Kita mau menjadi seperti kapal yang memiliki sauh yang kuat. Sehingga ketika kapal sudah mau menepi, dilabuhkannya sauh atau jangkar yang kuat. Saudara-saudara sekalian, sauh atau jangkar yang kuat berbicara mengenai pengharapan yang pasti.
Biarlah kita tidak pernah kehilangan pengharapan. Saudara, ketika melihat keadaan, jangan tawar hati. Melihat orang yang menyakiti, menghancurkan hidupmu, kita serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata pembalasan itu haknya Tuhan, bukan hak kita. Firman Tuhan juga berjanji orang fasik tidak akan ditinggalkan diam. Tuhan memiliki waktu untuk semuanya. Bagian kita tetap menaruh pengharapan kepada Kristus. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam rencana dan kehendak-Nya. Biarlah 3 rahasia ini menjadi seperti pohon, menjadi seperti bara api, menjadi seperti kapal yang memiliki sau yang kuat, membawa saudara dan saya tetap berdiri teguh di tengah goncangan apapun. Amin. Mari kita yang mau sungguh-sungguh memiliki kekuatan yang baru, mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa saat ini, Engkau melihat Tuhan, jika ada di antara kami yang sedang lemah, sedang kendor imannya, mungkin juga sedang merasa terpuruk, ada yang sedang merasa sendiri, kesepian, tidak sanggup, mungkin disakiti Tuhan oleh pasangan hidup, mungkin ditinggalkan Tuhan oleh orang-orang yang dulu dia percaya, mungkin difitnah, dihianati, atau apapun yang dialami. Tuhan, Engkau turut serta merasakan kelemahan kami, karena Engkau pernah mengalami semuanya. Itu sebabnya hamba berdoa dari tempat ini, Tuhan Yesus, Engkau menjamah Tuhan, melalui worship for healing ini, penyembahan kami boleh menyembuhkan hati yang luka, menyembuhkan sakit penyakit kami, oleh kuasa bilur Yesus disembuhkan, menyembuhkan rohani kami yang suam, Tuhan bangkitkan kembali. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, memberkati kota di mana kami tinggal, juga memberkati bangsa-bangsa. Tuhan biar Kau mengendalikan bangsa-bangsa supaya menghentikan peperangan dan hidup di dalam perdamaian. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, sama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, kami ada sampai hari ini. Terima kasih Yesus. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari bersama-sama kita katakan. Ku menyembah
kasih Tuhan, sungguh kami tidak bisa berpisah dengan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itulah habitat kami. Seperti ikan membutuhkan air, kami membutuhkan selalu dalam hadirat Tuhan. Terima kasih berkati Worship for Healing ini, membawa kesembuhan, pemulihan, pembaharuan iman kami. Mari saudara kita mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah. Dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun, menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya berkata, amin.